Seorang pencetak gol yang produktif, ditandai kelincahan, akselerasi, pergerakan tanpa bola, serta insting menemukan jaring lawan. Aguero is quick, he is sharp and clever. Sergio Leonel Aguero del Castillo lahir pada tanggal 2 Juni 1988 di Quilmes, Buenos Aires. Sergio Aguero bergabung dengan Akademi Independiente pada usia 9 tahun. Dia mulai bermain untuk tim utama dan menjadi pemain termuda yang melakukan debut di divisi pertama Liga Argentina pada usia 15 tahun 35 hari. Tepatnya pada 5 Juli 2003 saat melawan klub Atletico San Lorenzo de Almagro. Meskipun debut awalnya cukup impresif, sayangnya ia tidak dipilih lagi oleh Ruggeri di tim senior dan hanya tampil satu kali di Torneo Clausura. Menyusul kedatangan pelatih Jose Omar Pastoriza 7 bulan setelah pertandingan pertama Aguero, ia kembali ke tim utama klub dalam kemenangan 4-2 melawan Cinciano dari Peru di babak grup Copa Libertadores 2004. Pada tanggal 19 Juni, untuk pertama kalinya, Aguero memainkan pertandingan selama 90 menit penuh untuk Independiente saat melawan Atletico de Rafaela. Dia mencetak gol pertamanya untuk Independiente dengan hasil imbang 2-2 ketika melawan Estudiantes pada 26 November 2004. Insiste Independiente para achicar la desventaja, otra vez el zurdo Insúa, le marca la pelota al joven Agüero, juega bien Sergio Agüero, aguantó Agüero, ¡golazo! ¡Gol! Independiente Sergio Agüero, el más joven de la cancha. Independiente 1, Estudiantes 2. Selama musim 2005-2006, Aguero mencetak 18 gol dalam 36 penampilan. Penampilannya yang luar biasa selama Torneo Apertura menarik minat sejumlah klub besar Eropa. Dan setelah berbulan-bulan berspekulasi, Aguero mengumumkan di TV pada bulan April bahwa ia bermaksud meninggalkan klub pada akhir musim. Dalam kemenangan tandang 2-0 melawan Olimpo de Bahia Blanca di babak 17 Torneo Clausura, Aguero menerima kartu kuning kelima musim ini. Hal ini mencegahnya memainkan pertandingan terakhirnya untuk Independiente dalam pertandingan melawan Boca Junior di Avellaneda 1 minggu kemudian. Aguero yang mencetak gol kedua Independiente pada pertandingan tersebut kemudian ia berkata, "Saya pikir itu adalah gol terakhir saya untuk Independiente." Contra, se la tira para Agüero, viene Sergio a marcarse, venía Dietrich, encara Agüero, encara Agüero, sigue Sergio, penal, agarrón de Benítez, cuando se mete Agüero en el área, hay penal para Independiente, lo toman al número 10, penal para el conjunto. Adentro del área, es penal. Agüero frente a Cambiaso, Agüero, ¡gol! Pada bulan Mei 2006, Aguero bergabung dengan klub Spanyol Atletico Madrid dengan biaya 20 juta euro. Ia memecahkan rekor transfer klub sebelumnya.
Dia menimbulkan kontroversi di awal karirnya dengan menggunakan tangannya untuk mencetak gol kemenangan melawan Recreativo Huelva pada 14 Oktober 2006. Dan gol pertamanya tercipta dalam kemenangan tandang 4-1 melawan Athletic Bilbao pada 17 September 2006. Agüero mengakhiri musim pertamanya di Atletico dengan 7 gol di semua kompetisi. Menyusul kepergian rekan setimnya, Fernando Torres, yang terbang ke Liverpool pada musim panas 2007, Agüero mendapatkan tempat sebagai starter untuk La Rojiblancos dan menjadi pemain terpenting bagi Atletico pada usia 19 tahun. Здравствуйте, друзья! Кубок УЕФА на нашем телеканале. Групповой этап. Приглашаем вас в Москву, в Черкизово, на стадион «Локомотив», где хозяева этой красавицы-арены играют с мадридским «Атлетико», третьим клубом Европы, между прочим, по суммам, потраченным в этом межсезонье. Два опорных полузащитника. Это номер 8 Рауль Гарсия и номер 6, что будет играть «Локомотив» с двумя нападающими. Тоже 4-4-2, но вот по этому матчу пока ощущение, что 4-3. Какой удар и гол! Браво! Браво! Вопреки тому, что забили нашей команде. Серхио Агуэро, 10 номер, открылся, получил и пробил. И от игрока ожидается много. Маниша готовился Будет пробить. пробивать. Нет, аккуратная передача. Опять как работает сейчас блистательно. К нашему разочарованию Серхио Агуэро. Но какой игрок с его габаритом. Agüero mendapat banyak pujian atas penampilan Man of the Match melawan Barcelona pada Maret 2008, mencetak 2 gol, membuat assist, dan memenangkan penalti untuk Atletico dalam kemenangan 4-2. Ese pase que finalmente llega para Eto'o, el control en la frontal, Ronaldinho buscaba el recorte, el centro para Eto'o, no, y fuera de juego, sí, al final levantaron el banderín, jugada invalidada. Sí. Al largo, buscando la referencia en ataque del Kun Agüero. A Vidal, viene el recorte sobre Milito, el remate. ¡Gol! ¡Gol del Atlético de Madrid! El Kun Agüero, el balón que tocó en Puyol, desvió la trayectoria y no pudo banderse atrapado. Recuperándolo en esta zona donde aquí sí que hay talento para pensar o para crear. Ojo el pase del Kun Agüero, Maxi, casi sin ángulo. ¡Gol! ¡Qué golazo del Atlético de Madrid en la jugada, sobre todo el Kun Agüero! ¡Qué pase le ha dado el Kun Agüero! Sobre Maxi. Así claras de gol. Ojo porque de nuevo Forlán se incorpora también el Kun Agüero en la frontal. Penalti. Penalti que va a indicar el colegiado. Penalti favorable al Atlético de Madrid. Lo permita el colegiado. Allá va, lanzamiento con la pierna derecha. Gol. Gol del Atlético de Madrid. 3-1. Y no solo le da la vuelta al marcador el conjunto Atlético de Madrid. De nuevo Simao dejando para el Kun Agüero. Un Kun Agüero que puede perder ante Puyol. Finalmente cae al suelo el capitán del Barça. Se va de Milito. Continúa el Kun Agüero. El recorte al lanzamiento. Golazo del Kun Agüero. ¡Qué golazo! Dia juga mencetak gol penting melawan tim seperti Real Madrid, Valencia, Sevilla, dan Villarreal untuk membantu Atletico finish keempat dan lolos ke Liga Champions UEFA pertama kalinya dalam lebih dari 10 tahun. Pada bulan Maret 2009, Forlán dan Agüero masing-masing mencetak 2 gol dalam kemenangan 4-3 atas pemimpin La Liga saat itu, Barcelona. Del gol en ese partido de Liga de Campeones. Forlán buscando besar una de las primeras incorporaciones de Alves. El lanzamiento hacia la frontal, el rechace para Henry. Combinando con Eto'o que dejaba pasar. Henry, el disparo. ¡Qué golazo para Thierry Henry! Golazo de Thierry Henry que no se lo pensó 2 veces. Con la pierna derecha ligeramente adelantado Leo Franco. 0-1. Se adelanta el Fútbol Club Barcelona. ¡Qué golazo! El partido en el sentido de que el Atlético de Madrid encima yendo por delante del Barcelona. Vamos a ver esta jugada primero. Henry dejando para que sea finalmente Messi. Aguanta Messi en la frontal, busca cambio de ritmo, llega al interior del área. Gol. Gol de Messi, golazo de Messi. 0-2, la ventaja para el Barça que se incrementa cuando estamos en el minuto 30 de juego de la primera mitad. En esa cifra mágica para el Fútbol Club Barcelona y de momento con la cifra del 0-2. Ojo el disparo. Golazo también de Forlán. ¡Qué golazo de Forlán desde fuera del área que ha sorprendido a Víctor Valdés y se mete de nuevo en el partido del Atlético de Madrid. 1-2. Ojo ahora, es Kun Agüero el que busca el disparo cruzado. ¡Gol! ¡Gol para el Atlético de Madrid! Gol del Kun Agüero, el empate a 2 que sube al marcador. Minuto 10 de juego de la segunda mitad. De lo que pudo ser el 1-3
marcados. Que ha tenido en el partido y es la que ha fallado. Ojo que no hay fuera de juego. Es ahora Edward Gudjohnsen. Enrique le acompaña por la izquierda. Henry. El recorte, el remate, gol. Gol de Henry. El 2-3 para el Atlético de Madrid. Si antes decíamos que podía el Barça haberse puesto con el 1-3 y llegó el empate, ahora podía haber sido el 3-2 y llega el 2-3. Además, ese balón está ligeramente adelantado respecto del punto de penalti. Pero vamos a ver. Forlán, el golpeo con la pierna derecha. Gol. El empate a 3 para el Atlético de Madrid. Minuto 34 de juego de esta segunda mitad. Diego Forlán, su segundo tanto en el encuentro. Ha ido rápido y le ha tapado lo justo para evitar ese lanzamiento del camerunés en primera instancia. Sí, le ha cerrado el espacio, le ha dejado sin ángulo y sabe que no tenía mucho ángulo para disparar. Ha esperado la llegada de un compañero, pero no llegaba. Ojo el Kun dentro del área. Ese balón se queda suelto. El Kun Agüero. Gol. Gol del Kun Agüero. Gol del Atlético de Madrid. El 4-3 para el Atleti. Minuto 43 de juego de la segunda parte. Se cae el Vicente Calderón. Aguero pun masuk dalam 10 besar pesaing untuk Piala Pichichi, yang mana akhirnya gelar tersebut dimenangkan oleh rekan setimnya, Diego Forlán. Meski tidak produktif di depan gawang, Aguero menjalani musim 2009-2010 dengan baik, dan dipuji atas penampilannya yang berpengaruh saat Atletico menikmati musim tersukses mereka dalam lebih dari 1 dekade. Cross looking for Forlán, and oh, what a hit from the man who's just come on. Sergio Aguero shows his true quality, and Atletico Madrid have their first goal in the Champions League this season. Well, it's some strike. It really is some strike from Aguero. That was talking about Chelsea not having any kind of real oomph in their playing. Atletico Madrid. Antonio Lopez there as well. Again, constant complaining about the position of the wall. Just a delaying tactic. It's Aguero! He's done it again! 2 fantastic goals from Aguero! Well, you have to say that Atletico should be delighted. Sayangnya, Atletico mesti tersingkir dari kompetisi UCL dan turun ke Europa League. Di kompetisi inilah, Atletico mendapatkan momen mencapai final Liga Eropa UEFA 2009-2010 hingga menjadi kampiun kala itu, di mana Aguero membantu kedua gol dalam kemenangan 2-1 saat melawan Fulham. And Bobby Zamora, will that Achilles last 90 minutes tonight? Will it last long enough for him to make a telling contribution to this evening of dreams? Roy Hodgson looking on, he'll drive it back in. Dixon Atuha, here's Simao, little flick up to Aguero, who scuffed his shot, but Forlán was there, and onside. Complaints from the Fulham players, but it is going to stand. And Diego Forlán has done it again against an English club. And Atletico Madrid have the lead. There's concern here because Aguero looks to play it in, and Forlán, it's a deflection. It's heartbreak for Fulham, and it had to be him, didn't it? Diego Forlán has broken English hearts again, and might just have won it. Still in his mouth, and confirms Atletico Madrid have won the inaugural Europa League final. Aguero pun membantu Atletico mencapai final Copa del Rey. Sayangnya kali ini mereka gagal dan takluk oleh Sevilla di Camp Nou pada 19 Mei 2010. A la izquierda y por delante el Kun Agüero y Forlán. Raúl García efectivamente acompañará a Paulo Asunsao ahí en el eje del centro del campo. Todo, como comentabas antes, Carlos, un poco para cuelgan. Y en algún que otro sitio de Madrid, Boadilla,
Ahí está Agüero para Raúl, para Reyes. Cuidado Reyes puede disparar, el disparo de Reyes. ¡Gol! ¿Qué más utilizó Quique, ¿no? Él sabe del potencial de Jurado y... Ahí está Simao, intenta marcharse, Simao puede haber gol. Pada tanggal 4 Januari 2011, Atletico Madrid mengkonfirmasi melalui situs resmi mereka bahwa Agüero telah menandatangani kontrak baru yang akan membuatnya bertahan di klub hingga tahun 2014. Dan keesokan harinya, ia pun diangkat sebagai wakil kapten baru Atletico bersama dengan kapten utama Diego Forlan. Musim 2010-2011 bisa dibilang musim tersukses Agüero untuk Atletico saat ia berhasil mencetak 20 gol di Liga untuk pertama kalinya dalam karir. Antara bulan Maret dan Mei 2011, ia mencatatkan 7 gol berturut-turut, suatu prestasi yang tidak dapat ditandingi oleh pemain lain di Eropa sepanjang musim tersebut. Pertandingan terakhir Agüero untuk Atletico terjadi pada tanggal 21 melawan Mallorca, sebuah pertandingan di mana ia mencapai 2 tonggak sejarah dalam kemenangan 4-3. Ia mencetak hat-trick pertamanya dalam karir. Gol keduanya menjadi gol ke-100 untuk Atletico Madrid. Pada tanggal 23 Mei 2011, Agüero mengumumkan di situs resminya bahwa ia ingin pindah dari Atletico dan secara resmi meminta untuk dijual. Agüero kemudian berbicara kepada ESPN, di mana ia menyatakan bahwa dirinya tidak akan kembali ke Atletico. Pada hari yang sama ketika Agüero resmi menjadi pemain Manchester City, Atletico menjadi tuan rumah dalam pertandingan kualifikasi Liga Eropa 2011-2012 melawan Sturm Gotze, di mana sekelompok penggemar Atletico mengibarkan Agüero, "We hope you die" sebagai reaksi atas transfer striker tersebut ke Manchester City. Reaksi tersebut berimbas karena beberapa minggu sebelum ia akhirnya pergi ke Inggris, Agüero sempat menyatakan keinginannya untuk bertahan dan menyelesaikan kontraknya dengan Atletico. Para Thiago y Mario Suárez, banda derecha el ataque para Juanfran, banda izquierda para Coque, total libertad para Reyes y en la punta. Le pone el silbato ya en la boca Mateo Laoz y empieza ya el partido importantísimo. Ahí tenemos el buen ambiente en las gradas. A apostar por el francés en la banda izquierda, sigue sin contar con el Chori Castro. Atención ahora al Kun Agüero. Sigue el Kun Agüero, se va bien de Núñez, el disparo de Núñez. Gol, 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 gol del Atlético de Madrid en el minuto 12. Primera. Reyes. El pase Reyes es bueno. Atención al Kun Agüero. Ahí va el Kun Agüero. Ante el Ramis, el Kun Agüero. Gol, 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 gol. Vaya gol, vaya gol, vaya gol de crack de talla internacional mundial. Increíble. Otra vez Coque. Tiene otra vez Reyes. Reyes para el Kun. Ahí va el Kun dentro del área. Sigue el Kun, puede marcar el Kun. Sigue el Kun, sigue el Kun. Gol, 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 gol. Gol del Atlético. Gol, gol, gol. Pada 28 Juli 2011, Manchester City mengkonfirmasi bahwa Agüero telah menandatangani kontrak berdurasi 5 tahun. Biayanya dilaporkan sekitar 36 juta euro dan ia diberi nomor punggung 16 untuk musim pertamanya di City. Dan seperti yang dia lakukan di Atletico, memakai nama Kun Agüero di nameset jersey-nya.
Aguero melakukan debutnya untuk City pada 15 Agustus 2011 dengan kemenangan 4-0 di Liga Premier atas Swansea City. Di pertandingan ini pula, dirinya mencetak 2 gol pertama bagi City. Swansea paid out for Danny Graham. I think that perfectly illustrates the stage. Swansea, well, they can only dream of having a player of that ability and that price in reserve. Balotelli's also on the bench tonight, remember. Well, they've waited a long time to see. It's a lovely ball, and they've got 2 men in the middle, and one of them is Aguero! 35 million is a lot of money to repay. He's just started. Well, he's one of those players, if a cross comes in invariably. Aguero in a good place again. Unbelievable. He's laid it on for Silva. I think 9 players out of 10 would have given that up as going out of play. Not Aguero. As Alan Smith rightly said, a new star is born. Aguero again. Decent effort. Oh, it's more than that. It's magnificent. What a way to round off your City. Pada tanggal 23 Oktober, Aguero mengambil bagian dalam derby Manchester pertamanya. Ia berhasil mencetak gol pada menit ke-69 saat ia mengkonversi umpan Micah Richard ke gawang De Gea. Pertandingan tersebut berakhir 6-1 untuk City. We are told not injured, just left out. Johnny Evans is preferred as Rio Ferdinand's partner. The other call that Sir Alex Ferguson... Toure, Balotelli, Milner, Chris from City, it's Richards, it's 3, Sergio Aguero. No doubt now about the outcome. Completely Manchester City's day. Pada tanggal 1 November, Aguero masuk dalam nominasi penghargaan bergengsi FIFA Ballon d'Or. Sayangnya ia mesti mengakui kompatriotnya di Argentina untuk memenangkan penghargaan tersebut. Lima kemenangan beruntun membantu City menghapus defisit 8 poin melawan Manchester United dan mereka memasuki pertandingan hari terakhir dengan keunggulan selisih gol. Menghadapi Queen's Park Rangers yang terancam degradasi, sempat tertinggal 2-1 membuat kondisi City yang tertekan. Sebab di pertandingan lain, Man United sudah unggul atas Sunderland. Dan jika skor 2-1 bertahan hingga tiup peluit dibunyikan, maka Manchester United akan menjadi kampionnya. And I think that will lead to a more open game than many of us might have anticipated. Not many here believes. So Roberto Mancini is 90 minutes away. Pretty happy with that news from the return, the wish for placement. Silva. Yaya Toure. Zabaleta! Where's it going to drop? It's in! Is it? On the flag. The goal is given, and it's Zabaleta! Kenny couldn't keep it out. And suddenly the mood changes from desperation to delight for Manchester. Here's Armand Traoré, who's very quick, who's just been put on that left-hand side. Ahead of Taiwo. Mackie! Queen's Park Rangers lead here. Jamie Mackie has sent Manchester City towards heartbreak on the final day of the season. It is typical City. Well, the plot... Centre circle this time. In goes Jacko! Oh, hope rekindled here. Could it happen? They're racing back to the restart for the 3 points. Manchester City are still alive here. Balotelli, Aguero!
to snatch the title away from Manchester United. Stupendous! The greatest moment I've seen in Premier League football. Manchester City champions. Premier League dreams have come true in blue. Vincent Kompany ingat bahwa Aguero menangis ketika ditanya apakah dia menangis selama parade Manchester City keesokan harinya. Aguero menyatakan, "Iya." Di akhir musim 2011-2012, Aguero berhasil melesatkan 23 gol di Premier League dan dinobatkan sebagai pemain terbaik Manchester City tahun 2011. Gol pertamanya saat melumat Norwich 6-1 juga mendapatkan penghargaan klub Goal of the Season. Di musim keduanya, Aguero tidak bermain satu musim penuh sebab di musim ini ia kerap mengalami cedera. Walaupun demikian, ia berhasil menorehkan 12 gol di EPL di bawah pencetak gol terbanyak Man City musim tersebut, yakni Edin Dzeko dengan 14 gol. Ia juga memenangi gelar FA Community Shield. Walaupun performa dirinya kurang memuaskan, namanya yang melejit membuat pihak El Real tergoda. Times melaporkan bahwa Aguero adalah target transfer utama raksasa Spanyol, Real Madrid. Menanggapi rumor tersebut, Aguero merespon dengan mengatakan, "Saya sangat bahagia di City dan saya merasa dihargai dan dicintai di sini. Itu hal yang sangat berarti bagi saya." Chief Executive Manchester City, Ferran Soriano, juga menampik gagasan transfer. Soriano bersikeras Aguero akan bertahan di Stadion City of Manchester. Tidak selaras dengan klub City, mantan pemain internasional Argentina, Diego Maradona, mendukungnya untuk bergabung dengan Real Madrid. Percaya bahwa kehadiran Aguero di tim Madrid dapat membantu Cristiano Ronaldo mendapatkan lebih banyak gol. Sayangnya, rumor tersebut tak sampai terwujud. Dan pada tanggal 25 Mei 2013, Aguero menandatangani perpanjangan kontrak 1 tahun, membuatnya tetap bersama Manchester City hingga 2017. Di tahun ketiganya, tepat pada musim 2013-2014, Aguero berhasil meraih gelar keduanya di Premier League untuk Manchester City. Di tahun ini pula ia juga mampu merengkuh gol ke-50 di Liga Inggris. 14 Agustus 2014, Aguero menandatangani kontrak baru untuk durasi 5 tahun hingga 2019. Pada tanggal 18 Oktober 2014, ia mencetak 4 gol dalam kemenangan kandang 4-1 atas Tottenham. 2 di antaranya dilesatkan melalui penalti. Aguero! Ancora il Kun! Dal nulla trova il varco per sbloccarla. Palla riconquistata, c'è Soldato dopo il break di Mason. Soldato allarga per Eriksen, incrocia Eriksen! Il pareggio di Eriksen! Lampard, ancora Milner, buono il controllo, lascia lì Lampard, forse toccato, fischio contro la mela, calcio di rigore. Va Aguero, freddissimo, spiazzato Lloris, è 2-1, Navas vuole giocarla, Aguero al rimorchio, Navas dentro per Aguero, disturbato, va giù, calcio di rigore, giusto, attenzione al colore del cartellino, è rosso, si riprova Aguero, contro Lloris. Va Aguero! E stavolta non sbaglia, è 3-1. Aguero si è staccato dalla marcatura, può puntare Vertonghen. Aguero col sinistro! Un gol magico di Aguero! Hal ini membuat Aguero mencetak 61 gol di Premier League untuk Manchester City, melampaui Carlos Tevez sebagai pencetak gol terbanyak klub di IPL. Aguero adalah pemain pertama di musim tersebut yang mencapai 11 gol di Liga dalam 8 pertandingan awal IPL. Di tanggal 2 Desember, Aguero dinobatkan sebagai pemain terbaik Federasi Supporter Sepak Bola tahun 2014
ia juga dianugerahi Player of the Month pada November 2014. Aguero mencetak tendangan penalti tercepat di Liga Premier sejak tahun 1994 sesaat pertandingan baru dimulai selama 72 detik dalam pertandingan melawan Newcastle United. Tepat pada 12 April, Aguero mencetak 100 gol untuk City di semua kompetisi setelah mampu mencetak 2 gol dalam derby Manchester di Old Trafford. Good afternoon everyone. The winners of the last 4 league titles. Whether they've reached this formation. Hearts out at Rooney's feet. 0-0. It's a great start this by Manchester City. David Silva, and it's a goal for Aguero. And they've got what the pressure suggested they would get. They've started fast at Old Trafford again. Inside 8 minutes, Aguero's been out of the goals. And here's Zabaleta, well found by Lampard. The cutback for Aguero. He couldn't keep it out. The 100 is up for Sergio Aguero. The personal landmark. Dan puncaknya, di tanggal 24 Mei, di pertandingan terakhir EPL melawan Southampton, Aguero mencetak gol ke-26 musim tersebut, mengakhiri musim 2014-2015 dengan gelar Premier League Golden Boot. Di awal musim 2015, Aguero mengumumkan bahwa ia akan mengganti nomor punggung dari nomor 16 ke nomor 10, yang sebelumnya dikenakan oleh rekan setimnya, Edin Dzeko. Aguero mengakhiri musim 2015-2016 dengan 24 gol di ajang Liga, tertinggal 1 gol dari pemilik sepatu emas, Harry Kane. Tahun 2016 hingga 2020 menjadi sebuah fase terbaik dalam karirnya. Beberapa rekor telah ia gapai. Pada 13 Agustus 2016, Aguero mencetak gol pertama Manchester City di bawah manajer baru, Pep Guardiola, dalam kemenangan 2-1 melawan Sunderland pada pertandingan pembukaan EPL musim 2016-2017. Dalam pertandingan Liga melawan West Ham pada 28 Agustus, Aguero memukul tenggorokan lawannya, Winston Reid, dengan lengannya, sebuah insiden yang tidak dihukum oleh wasit. Reid kehilangan suaranya karena serangan tersebut dan harus diganti. FA memberi Aguero larangan bermain 3 pertandingan karena tindakan kekerasan, menuduhnya berperilaku agresif yang berlebihan dan brutal. Aguero mencetak gol keduanya di musim 2017-2018 melawan Liverpool dalam kemenangan 5-0 pada 9 September. Ini adalah golnya yang ke-124 di Premier League dan membuatnya menyalip 2 kiok dari Trinidad sebagai pencetak gol terbanyak non-Eropa dalam sejarah Premier League. The team are in trouble here because Aguero's going to give Manchester City the lead against the balance for the first 24 minutes. And he scores at home to Liverpool in the Premier League for City for a 6th fixture in a row, equaling a record of Jimmy Floyd Hasselbank, Alan Shearer and Thierry Henry. 1 minggu kemudian, Aguero mencetak hat-trick ke-6-nya di Premier League dalam kemenangan 6-0 di Watford untuk menempatkan Manchester City di puncak liga. De Bruyne with pace on the delivery. It's a sensational goal from Aguero, but it's all about the quality of Kevin De Bruyne's delivery. Another assist for the Belgian, another magnificent set piece. Jesus getting the better of Janmaat. Silva, Aguero cannot miss, it's 2-0. 2 in 3 minutes for Sergio Aguero. Manchester City rampant. Up that right flank. Aguero just trying to tiptoe his way through. Was it in? Sergio Aguero turns to celebrate a hat-trick. Sayangnya, selang beberapa waktu, ia terlibat dalam kecelakaan lalu lintas setelah menghadiri konser di Amsterdam ketika taksi yang ditumpangi mengalami insiden. Aguero mengalami patah tulang rusuk dan harus absen selama 2 minggu. Pada tanggal 21 Oktober 2017,
Aguero mencetak gol yang ke-177 untuk Manchester City dalam kemenangan 3-0 atas Burnley, menyamai rekor yang dibuat oleh Enric Brook. Ini juga merupakan kemenangan ke-11 berturut-turut The Citizen, menyamai rekor klub lainnya. Dan pada tanggal 20 Januari 2018, Aguero mencetak hat-trick yang kedua musim itu saat City melawan Newcastle dalam kemenangan 3-1. Yang mana gol keduanya menjadi gol ke-350 dalam karir sepak bolanya. It's De Bruyne, and he's got David Silva, and he's got people to think. Here's De Bruyne, in towards Aguero, it's gone in! Well, I'm not sure whether he got a touch there, Sergio Aguero. I think it might have floated all the way through from Kevin De Bruyne, but it's the breakthrough for Manchester City. It's taken 34 minutes, but they finally got a goal. Manchester City 1, Newcastle 0. And just gets it back from Silva, accelerates in, he's gone down, and Paul Tierney says penalty. Well, he thought about it, didn't he, the referee? There's no he's up against Carl Darlow here. It's Aguero, and it's 2-0. Newcastle's goalkeeper got a hand to it, but couldn't keep it out. And it's a double on the day for Sergio Aguero, and a second goal for Manchester City. City 2, Newcastle 0. Yeah, you're right. You can hear the country. He's frustrated the keeper that he never saved. It's a nice height for him. Here, Yedlin shuts the door. Sane gets on the nutmeg. Here's Aguero, and there's the hat-trick. Well, there might have been a doubt about the first one, but there's no doubt about that one. It's another hat-trick for Sergio Aguero for Manchester City, and it's sealed for 3 points here at the Etihad. City 3, Newcastle 1. Aguero pun dianugerahi pemain terbaik Liga Premier bulan Januari, penghargaan kelima dalam karirnya. Dia membuka skor di final Piala EFL 2018 dengan melakukan chipping ke gawang David Ospina, dan akhirnya membantu City mengamankan kemenangan meyakinkan 3-0 di Stadion Wembley. Dalam pertandingan pertama City di musim 2018-2019, Aguero mencetak kedua gol dalam kemenangan 2-0 di FA Community Shield 2018 atas Chelsea. Gol pertamanya adalah golnya yang ke-200 untuk klub. Pada 19 Agustus 2018, Aguero mencetak hat-trick ke-9 di Liga Premier dalam kemenangan kandang 6-1 melawan Huddersfield Town, menempatkannya di belakang 11 gol Alan Shearer, dan menempati posisi kedua pencetak gol terbanyak pemain asing di EPL setelah Thierry Henry dengan 175 gol. Pada tanggal 21 September, Manchester City mengkonfirmasi melalui situs resmi mereka bahwa Aguero telah menandatangani kontrak baru dengan klub yang akan membuatnya tetap di klub hingga tahun 2021. Aguero mencetak gol yang ke-150 di Premier League dalam kemenangan kandang 6-1 atas Southampton. Ia menjadi pemain ke-9 dalam sejarah yang mencapai pencapaian tersebut, dan hanya pemain ketiga setelah Henry dan Wayne Rooney yang mencapainya untuk satu klub. Pada tanggal 11 November, Aguero mencetak gol kedua dalam kemenangan 3-1 melawan Manchester United, menjadi pencetak gol terbanyak dalam derby Manchester di era Liga Premier, setara dengan Rooney. Here's Aguero. Goes to the right, plays the 1-2 with Mahrez. It's a tight angle, but it's a goal for Aguero. Early on in the second half, Sergio Aguero scores in the Manchester derby with a great strike from the right-hand side of the area. It seemed an almost impossible angle, but for Sergio Aguero, nothing is impossible. Pada 10 Februari, Aguero mencetak hat-trick ke-11 di Premier League saat City mengalahkan rivalnya, Chelsea dengan skor 6-0 di kandang. Dengan prestasi ini,
Ia menyamai rekor Shearer dengan 11 hat-trick di Premier League. Zinchenko trying to force his way forward with help from Aguero. Goes from long range and lands an absolute beauty. Well, he couldn't tap one in, but he's thumped one in from David Luiz in the partially away. Ross Barkley needs to help. He's headed back for Aguero's taken another one. This one more of a gift, but it is 3-0. Setting up Azpilicueta and tripped it, penalty. So unlike Azpilicueta. And it's now shared with Sergio Aguero. A perfect penalty. Another wound for Chelsea. Another celebration. Pada 12 Januari 2020, Aguero mencetak hat-trick ke-12 dalam karirnya di Liga Premier melawan Aston Villa dalam kemenangan tandang 6-1 di Villa Park, membuat perhitungan individunya melewati angka 175 gol Anggri. Aguero mencetak gol ke-399 dan ke-400 dalam karir profesionalnya dalam kemenangan tandang 3-1 atas AFC Bournemouth pada 25 Agustus. Musim 2020-2021 adalah musim terakhir Aguero di kota Manchester. Aguero baru bisa bermain kembali pada 17 Oktober 2020 dalam kemenangan 1-0 melawan Arsenal di Stadion Etihad setelah beberapa minggu absen karena cedera meniskus. Kemudian ia mencetak gol pertamanya musim itu dalam kemenangan 3-1 atas Porto di Liga Champions UEFA 2020-2021. Lalu Aguero mencetak gol pertama di Liga untuk musim tersebut dalam kemenangan tandang 3-0 melawan Fulham. Dan secara resmi pada tanggal 29 Maret 2021, City mengumumkan bahwa Aguero akan meninggalkan klub pada akhir musim 2020-2021 setelah kontraknya berakhir. Pada tanggal 23 Mei, pada penampilan terakhirnya di EPL, Aguero masuk dari bangku cadangan untuk mencetak 2 gol dalam kemenangan kandang 5-0 atas Everton saat City merayakan kemenangan gelar Liga Premier mereka pada matchday terakhir musim tersebut. Sedangkan 2 gol tersebut membuatnya mencapai 184 gol Liga dalam 275 penampilan, memecahkan rekor Wayne Rooney untuk gol terbanyak Liga Premier untuk satu klub. Oh, it's a good tackle by Fernandinho, and Aguero's onto it, and Aguero will score! Fairy tales do come true! Everybody wanted him to score, and he does so in style! And now Fernandinho out in the right wing position. You don't see him there very often, and Aguero again! 260 City goals! Wonderful stuff! It's a dream come true. Dan perpisahan itu ditutup dengan sangat menyakitkan. Sebab pada tanggal 29 Mei, ia memainkan pertandingan terakhirnya untuk klub setelah ia masuk sebagai pemain pengganti di babak kedua dalam kekalahan 1-0 melawan Chelsea di final Liga Champions, di mana ia terlihat menangis karena gagal meraih UCL pertamanya maupun gelar pertama bagi City. Walaupun jumlah golnya di musim 2020-2021 hanya tercatat 4 gol di Liga, yang mana merupakan torehan terburuk dalam karirnya selama 10 tahun berseragam Man City. Tetapi secara keseluruhan, Aguero berhasil mencetak 260 gol untuk City dalam 390 penampilan, yang menjadikan dirinya sebagai pencetak gol terbanyak sepanjang sejarah The Citizens, dan berhasil mempersembahkan gelar 6 English League Cup, 5 Premier League, 3 Community Shield, dan 1 FA Cup.
Presiden Joan Laporta telah bertemu dengan perwakilan Erling Haaland untuk membahas kemungkinan kepindahan sang bintang muda. Tetapi biaya yang harus dikeluarkan membuat kesepakatan tersebut menjadi penghalang. Oleh karena itu, Barca harus mencari pemain dengan kisaran harga murah, dan menurut sumber dari klub, menyebut bahwa nama Aguero pantas sebagai pengganti Suarez, mengingat kontraknya dengan City telah habis pada 30 Juni. Pada 1 Juli 2021, Barcelona dan Sergio Aguero telah mencapai kesepakatan. Sang pemain menandatangani kontrak 2 tahun sampai akhir musim 2022-2023, dan klausul pembeliannya dipatok sebesar 100 juta euro. Aguero berharap bisa bermain bersama di Barca dengan rekan senegaranya, Lionel Messi. Tetapi di sisi lain, kontrak Messi juga berakhir pada 30 Juni 2021. Hingga akhirnya keinginan Aguero untuk bermain bersama Messi di Barcelona tak pernah terwujud. Messi lebih memilih meninggalkan Barcelona dan pergi ke kota Paris, sehubung dengan permintaan kontrak Messi yang tak disanggupi pihak Barcelona. Messi dan Aguero sendiri telah menjadi rekan satu tim Argentina selama lebih dari 20 tahun. Mereka bermain bersama saat Argentina memenangkan Piala Dunia U20 pada tahun 2005 dan merupakan pemenang medali emas di Olimpiade pada tahun 2008 bersama Albi Celeste. Debutnya bersama Barca mendapat rintangan. Ia tidak memenuhi syarat untuk bermain sampai akhir Agustus 2021 setelah peraturan Financial Fair Play. Sang penyerang kemudian mengalami cedera betis yang membuatnya absen hingga Oktober. Setelah itu ia mampu melakukan debutnya untuk Barcelona sebagai pemain pengganti dalam kemenangan 3-1 melawan Valencia. Aguero berhasil mencetak gol pertamanya untuk Barcelona saat melawan Real Madrid pada debutnya di El Clasico pada 24 Oktober 2021. Mendy va por afuera Serginho, a ver si desequilibra, saca el centro para el Kun Agüero, gol. ¡Gol! Berbanding terbalik, nasib buruk yang ia terima di Barcelona, ia harus menerima kepahitan dalam hidupnya. Di sana Aguero memutuskan pensiun di umur 33 tahun karena sebuah insiden. Bermula ketika ia harus diganti saat timnya bermain imbang 1-1 dengan Alaves pada 31 Oktober 2021, tepat 1 minggu setelah aksi debut golnya. Ia harus menerima bantuan medis di lapangan untuk mengobati nyeri dada dan pusing. Striker Argentina itu dibawa ke rumah sakit untuk tes jantung. Setelah itu dia harus absen selama 3 bulan. Namun Aguero tidak pernah kembali ke lapangan dan hanya tercatat bermain sebanyak 5 kali dengan 1 gol saja. Pada akhirnya, ia mengumumkan melalui konferensi pers di Camp Nou bahwa karir sepak bolanya telah berakhir. Aguero yang emosional berkata, "Konferensi ini untuk menyampaikan bahwa saya telah memutuskan untuk berhenti bermain sepak bola. Ini adalah momen yang sangat sulit. Keputusan yang saya ambil demi kesehatan saya, itu alasan utamanya, karena masalah yang saya alami 1,5 bulan lalu. Saya berada di bawah pengawasan staf medis yang melakukan yang terbaik dan mengatakan kepada saya bahwa hal terbaik adalah berhenti bermain. Jadi saya membuat keputusan itu sekitar seminggu yang lalu, dan saya ingin mengatakan kepada semua orang bahwa saya telah melakukan segala yang mungkin untuk memiliki harapan, namun harapan itu tidak banyak." Pada usia 18 tahun, Aguero melakukan debut seniornya untuk Argentina dalam pertandingan persahabatan dengan Brazil.
yang dimainkan di Emirates Stadium, Inggris pada 3 September 2006. Setahun kemudian, Aguero mencetak gol internasional pertamanya di pertandingan kualifikasi Piala Dunia 2010 melawan Bolivia. Aguero terpilih untuk skuad Piala Dunia 2010 dan melakukan debut Piala Dunia di pertandingan grup kedua Argentina melawan Korea Selatan pada 12 Juni 2010, menggantikan Carlos Tevez pada menit ke-75. Dampak Aguero langsung terasa saat Argentina mencetak gol di menit berikutnya. Dia membantu gol hat-trick Gonzalo Higuain di akhir pertandingan. Argentina memenangkan pertandingan dengan skor 4-1. Агуэро, передача и гол, опять Higuain забивает. Хет-трик он делает, первый на этом чемпионате мира. Aguero masuk dalam skuad untuk Copa America 2011, di mana Argentina tergabung dalam grup A bersama Bolivia, Kolombia, dan Costa Rica. Pada tanggal 1 Juli, dalam pertandingan pembukaan penyisihan grup Argentina melawan Bolivia, ia masuk menggantikan Ezequiel Lavezzi dan mencetak gol penyeimbang pada menit ke-76 untuk mengamankan hasil imbang 1-1. Maradona said it was his name and then 10 others whenever he was picking an Argentinian 11. Chavez, the substitute. Oh, what a magnificent goal! It's Kun Aguero. A goal from nothing, and Argentina are level. Pada tanggal 11 Juli, dalam pertandingan penyisihan grup ketiga Argentina melawan Costa Rica, Aguero mencetak gol saat Argentina menang dan finish di posisi kedua di grup mereka. No, yo creo que no, pasa altísima, claro el video, un tiro de esquina por ahí, pero ya por lo menos intenta, llega a esta zona. Metió el servicio de pierna derecha, un rechace de cabeza y luego el tiro, el arquero con los pies, gol, gol. Higuaín por abajo, Messi la filtra, Agüero, gol, Aguero masuk dalam skuad 23 pemain Argentina untuk Piala Dunia 2014. Pada tanggal 15 Juni, ia berduet bersama Lionel Messi sebagai penyerang dalam kemenangan 2-1 Argentina melawan Bosnia. Aguero masuk dalam skuad Argentina untuk Copa America 2015. Dan dalam pertandingan pemanasan pada 7 Juni melawan Bolivia di San Juan, ia mencetak hat-trick internasional pertamanya dalam kemenangan 5-0. Indiqué le point de pénalty. Ezequiel Lavezzi qui est allé la chercher celle-ci. Mais elle est logique, carton jaune derrière. Allez, il s'élance Kun Aguero, la frappe et c'est dedans. Même côté que Di Maria. Même côté que sur le but de Di Maria et Kun Aguero qui inscrit le deuxième but de cette partie pour l'Argentine qui mène désormais 2-0 face à la Bolivie ici à San Juan. A trompé Quiñones qui s'est pas laissé surprendre. Attention à ce corner, pardon. Avec la deuxième tentative ici, deuxième chance, ça file devant les buts. Et le voici le troisième. Signé Agüero. Ça tourne à la correction. But à la 25e, but à la 29e. Pastore de la tête pour remettre sur Agüero dans la surface. Il a levé la tête, Agüero, il est passé. La frappe et le but. Le quatrième et le triplé pour Agüero. 4-0. Pada tanggal 13 Juni, ia mencetak gol pembuka Argentina dengan hasil imbang 2-2
di penyisihan grup saat menghadapi Paraguay. 3 hari kemudian di tempat yang sama, ia menyundul umpan silang dari rekan setimnya di Manchester City, Pablo Zabaleta, untuk kemenangan 1-0 melawan juara bertahan, Uruguay. Di semifinal, Aguero menyundul umpan silang Angel Di Maria saat Argentina mengalahkan Paraguay 6-1 dan berhasil mencapai final Copa America 2015. Aguero masuk di skuad asuhan Gerardo Martino untuk Copa America Centenario dan mencetak gol pertamanya di turnamen tersebut dalam pertandingan grup kedua Argentina, kemenangan 5-0 atas Panama pada 10 Juni 2016 yang memungkinkan mereka melaju ke perempat final kompetisi. Aguero mempertimbangkan untuk pensiun dari sepak bola internasional tak lama setelah kalah melawan Chile dalam adu penalti di final turnamen untuk kedua kalinya. Pada bulan Mei 2018, Aguero masuk dalam skuad 23 pemain Argentina untuk Piala Dunia 2018 di Rusia oleh pelatih Jorge Sampaoli. Dalam pertandingan grup pertama timnya di turnamen melawan Islandia pada 16 Juni, ia mencetak gol pembuka yang akhirnya berakhir imbang 1-1. Ini adalah gol pertamanya di Piala Dunia. Dalam pertandingan babak 16 besar melawan Prancis pada tanggal 30 Juni, Aguero mencetak gol terakhir Argentina dalam kekalahan 4-3 yang membuat timnya tersingkir dari Piala Dunia. No elbows on the table at their family dinners. Argentina, as they have for every game they've played at this tournament, the beaten finalists. Messi in, there's a chance, oh maybe there's a bit of life left yet, because Sergio Aguero only needs one chance. Pada 21 Mei 2019, ia dipanggil dalam skuad Argentina untuk Copa America 2019. Dalam pertandingan grup terakhir Argentina melawan Qatar pada tanggal 23 Juni. Aguero mencetak gol kedua dalam kemenangan 2-0 yang memungkinkan timnya melaju ke babak sistem knockout. Dalam pertandingan perebutan tempat ketiga melawan Chile pada 6 Juli, Aguero mencetak gol pembuka dalam kemenangan 2-1 untuk membantu Argentina merebut medali perunggu. Pada tanggal 28 Juni 2021, Aguero membuat penampilan internasional seniornya yang ke-100 untuk Argentina dalam kemenangan 4-1 melawan Bolivia dalam pertandingan penyisihan grup di Copa America 2021. Argentina akhirnya memenangkan turnamen tersebut. Ia sudah memainkan 104 pertandingan dan berhasil mencetak 41 gol sepanjang karir internasionalnya. Uniknya di Piala Dunia 2022, Aguero hadir bersama tim Argentina selama kejuaraan tersebut, bukan sebagai pemain, karena kondisi jantungnya yang memaksanya pensiun setahun sebelumnya. Meski bukan bagian dalam skuad, ia terlihat merayakannya bersama para pemain Argentina lainnya setelah kemenangan mereka di final melawan Perancis. Aguero dijuluki Kun, dan ia lebih memilih nama Kun Aguero untuk ditulis di nameset jersinya dan bukan memilih nama aslinya, Sergio Aguero. Alasan dibalik julukan tersebut bermula dari masa kecilnya, yang mengungkap bahwa sebenarnya kakeknya lah yang memilih nama tersebut untuknya berdasarkan karakter kartun Jepang bernama Kum Kum yang suka membuat masalah. Kun sebenarnya mewakili karakter kartun Jepang dari serial favorit saya yang biasa saya tonton saat saya masih kecil.
Saya menciptakan nama panggilan Kun karena kemiripan saya dengan karakter tersebut, yang sebenarnya bernama Kum Kum. Kakek nenek saya adalah orang pertama yang memberi saya nama itu, kata Aguero kepada BBC. Berdasarkan peraturan Liga Premier Inggris, Aguero diperbolehkan memiliki Kun di bagian belakang jersinya, asalkan ia dapat membuktikan bahwa ia telah melakukannya di liga yang berbeda. Aguero memiliki tato di bagian lengan kanannya yang bertuliskan Tengwar, suatu bentuk tulisan yang ditemukan oleh J.R.R. Tolkien, penulis The Lord of the Ring, yang ditransliterasi menjadi Kun Aguero dalam aksara Latin. Ia juga memiliki tato di lengan kirinya yang berisi nama dan tanggal lahir putranya. Sejak 2005, hubungan pertemanan Aguero dan Lionel Messi sangat dekat. Ia menggambarkan hubungannya dengan Messi seperti saudara yang tertulis dalam autobiografinya pada tahun 2014, yaitu Born to Rise. Selama jeda karena pandemi virus corona pada tahun 2020, Aguero mulai melakukan live streaming. Dirinya memainkan berbagai video game di Twitch. Ia menjadi streamer dengan pertumbuhan pengikut tercepat di bulan Mei, mencapai 1 juta followers.